Skenario sinetron memang kisah fiktif, tapi tak jarang pula temanya diangkat dari kehidupan nyata. Begitulah yang terjadi dalam sinetron Kita Nikah Yuk yang kini sedang tayang di RCTI. Menariknya, serta bukan sebuah kebetulan, hampir sebagian pemainnya memiliki kesamaan kisah dengan skenario sinetron tersebut. Seperti Sandra Dewi, yang ketika menyadari kesamaan kisah hidup dengan perannya dalam sinetron Kita Nikah Yuk, seperti tersadarkan jika di usia yang tak lagi muda ini, dirinya harus segera melangkah ke pelaminan. Dan benar adanya, Sandra Dewi akhirnya menyatakan kalau dirinya sudah mempunyai seorang kekasih. Lantas siapakah pria yang telah menaklukkan hatinya? Benarkah pula Sandra Dewi akan segera menikah di tahun ini? Ini judul memang deket banget sama kehidupan kita yang asli, karena orang tua pasti pengennya kapan nikah nih, udah saatnya nih, udah boleh nih cari cowok yang gimana. Ya ini kayak kita ketawa sendiri sih, wah judulnya kita banget ya gitu. Dan jadi bahan ketawaan teman-teman. Wah ini apalagi ngelihat trailernya gitu, umur segini belum nikah, ayo dong gitu kan. Wah itu jadi bercandaan teman-teman pastinya. Cuman ya nggak apa-apa, jadi aku main sinetron di mana yang keadaannya sangat sesuai gitu dengan aslinya gitu. Ya mungkin setelah sinetron ini kita semua menikah kan, bisa jadi kan, siapa tahu abis syuting ini nanti bisa gitu, karena kan memang ini judulnya memang pas banget sama kita yang sekarang gitu. Mungkin kalau ini selesai berarti ya menikah beneran gitu mungkin. Tapi memang kalau aku sih, aku mau syuting dulu lah. Ini kan aku suka aja judul ini gitu, karena mungkin aku bosen yang terlalu drama banget ya gitu. Di sini ada sedihnya, tapi ya sedih sebentar, ya abis itu ya udah biasa lagi. Aku semua pacarku semua dijodohin gitu. Semua mantan pacar gitu semua ya dikenalin, bukan jodohin lah, dikenalin sama temen gitu. Semua dikenalin sama teman, dan termasuk yang sekarang juga dikenalin sama teman gitu. Kita baru 9 bulan masa langsung nikah? Enggak lah ya, maksudnya pacaran dulu lah pastinya. Pacaran dulu, pengenalan dulu. Nah, kayak sekarang kan aku setiap hari di sini gitu kan, dia juga kerja. Kita juga paling ketemu pas minggu ke gereja doang kan, kalau ke gereja boleh nih. Jadi enggak lah, ini saatnya untuk cari uang dulu deh. Kita pacaran serius, kita yang jelas pacaran serius, kita seiman juga ya. Jadi memang kalau dia mungkin lebih fokus ke ya mempersiapkan semuanya gitu. Mungkin kayak kalau jadi seorang suami atau apa harus kerja keras, impian-impian pasti ada dong seorang laki-laki. Kalau aku mungkin kalau aku nikah maunya seperti apa, dan dia udah tahu gitu. Jadi kalau aku dari kecil pun aku mau nikah seperti apa aku udah tahu. Jadi kalau misalnya udah saatnya nikah nih, misalnya pacarku bilang yuk kita nikah, ya udah, lu udah tahu kan gue mau nikah seperti apa, ya udah seperti ini gitu, tinggal dijalanin. Menjalin hubungan dengan pria yang diketahui bernama Harvey itu nyatanya baru 9 bulan ini. Namun asmara Sandra Dewi dan sang kekasih semakin intens mengarah ke jenjang pernikahan. Memang sejauh ini belum ada persiapan untuk segera menggelar acara pernikahan. Tapi terkait kesiapan mental, Sandra Dewi memang mengakui kalau dirinya telah siap dan mantap untuk melangkah ke mahligai rumah tangga. Lantas, benarkah Sandra Dewi sangat selektif dalam memilih pendamping hidup? Benarkah sang kekasih Harvey merupakan pengusaha batu bara terkaya se-Asia Tenggara? Sebenarnya kalau dibilang pengusaha, ya harus pengusaha karena ya harus berusaha dong. Masa nggak ada pekerjaan? Masa aku pacaran sama pengangguran? Gimana dong gitu? Aku nggak ngerti maksud pengusaha ini di mana ya. Cuma menurut aku pacaran ya harus sama orang yang punya pekerjaan. Kalau misalnya aku pacaran sama orang yang punya pekerjaan, nanti diomongin lagi, ih kamu kerja keras kok cowoknya nggak punya pekerjaan, pasti diomongin lagi. Nah kan yang sepadan, pasangan yang sepadan ya harus yang punya pekerjaan juga. Karena aku selalu suka sama laki-laki yang punya impian, laki-laki yang punya usaha sendiri ya, bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya, maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget. Ya puji Tuhan dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa, tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Jadi semangatnya itu loh, aku pengen dapat orang yang sama kayak aku, semangat untuk cari uang, punya impian gitu, kerja keras dan positif. Mau apa lagi nggak tahu gitu. Nah kebetulan dapat pacar ya cakep juga gitu ya. Jadi kalau cowok-cowok cakep ini yang menurut aku sih mereka nggak mungkin bertingkah laku seperti yang mungkin kayak kebanyakan gitu ya. Yang suka sama mereka banyak loh gitu kan.
Jadi pacaran ya biasa aja gitu, ya ulang tahun dikasih kado, tapi kalau nggak ulang tahun ya nggak dikasih kado gitu. Cuman memang ada surprise gitu, apa misalnya barang yang aku mau apa dibeliin gitu, makanan selalu gitu. Aku nggak pernah sampai sekarang belum pernah dapet pacar yang selalu ngasih apa-apa, enggak sih gitu ya. Kalau ulang tahun ya beda ya, atau Valentine ya beda dikasih apa, iya dikasih iya kalau ada event-eventnya. Cuman kalau hidup ya nafkah sendiri. Segalanya butuh proses dan kesiapan matang untuk meraih kebahagiaan hidup. Seperti itulah Sandra Dewi menjalani hidupnya. Lalu proses untuk mencapai kesuksesan juga menyertai perjalanan 25 tahun stasiun kesayangan kita RCTI. Lantas seperti apa persiapan perayaan kesuksesan RCTI ke-25 ini? Bagaimana kemegahan panggung acara ulang tahun Perak RCTI yang akan digelar pada 23 Agustus di Stadion Gelora Bung Karno tersebut? Bakal teka-teki seputar kemegahan dan spektakulernya gelaran ulang tahun seperempat abad RCTI mulai terkuak dari gladi resik dengan penampilan Kotak, Ayu Ting Ting, dan Novita X Factor. Lalu bagaimanakah suasana GR artis-artis papan atas tersebut? Dan seperti apa pula persiapan Limbat yang akan berpenampilan layaknya Medusa bersama 250 ekor ular sekaligus?